Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi'atini mahabbataka wa ma'rifataka ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Para sahabat sekalian, inilah dia Allah berkehendak, entah caranya seperti apa, maka Allah masih memberikan sebuah tempat atau kesempatan, sebuah khalaqal zikir yang Nabi menyebutnya, bahkan ini khalaqal zikir dan khalaqal ilmu pengetahuan, yang Rasulullah menyebutnya Raudhah min Riyadil Jannah. Sebutkan salah satu di antara taman-taman surgawi. Karena disebutkan di dalam khalaqal zikir itu malaikah mentautkan sayapnya sampai ke arasy. Ada menyebutnya sampai ke langit, bahasanya seperti itu. Para sahabat sekalian, yang paling utama adalah yang seperti biasa saya mengatakannya adalah ampunan. Karena setiap langkah dan setiap nafas-nafas, setiap ghaflahnya kita daripada perintah Allah, yaitu zikran katsira, adalah dosa-dosa. Gerakan-gerakan hati, dosa-dosa. Nada jiwa yang menggelombang, karena yang terlihat oleh mata, yang terdengar oleh telinga kita, entah itu berupa situasi atau apapun yang dirasakan, berupa kegundahan, rasa was-was, rasa bimbang, rasa takut, itu dah sangat akrab dengan manusia di alam semesta ini. Sangat cocok sekali ini malam berbicara para sahabat sekalian tentang Syekh Abu Nasr As-Siraj tadi di dalam kitab beliau, semoga Allah merahmatinya. Ini kitab klasik tasawuf, kitab tasawuf tua, menerangkan tentang keadaan seseorang yang menyebutnya di situ malah bodoh ya, disebutnya bodoh, berbicara tentang keikhlasan lalu dinilai oleh dirinya sendiri. Maka saya dari pertama dulu, ikhlas adalah sebuah tahapan, sebuah makom-makom. Tanpa melalui tahapan-tahapan yang biasa, dari mulai pertaubatan terus ke atas, kita sering mendengar urusan makom-makom, kita sudah mengaji di masa-masa yang lalu. Maka yang tertuju atau salah satu di antara makom itu ada makom ikhlas. Ikhlas ini makom cukup jauh sesungguhnya. Dan tanpa riyadah dan mujahadah dan tanpa bimbingan, ini sangat berbahaya. Karena kedirian, keakuan itu ikut berjalan. Saya akan memberikan beberapa contoh. Satu dulu.
apakah ikhlas atau tidak. Seseorang sudah mendekati waktu sholat. Yang pertama, dia mengaku ahli thariqah, tetapi dia batal wudhunya itu malas untuk berwudhu lagi. Dia tidak punya wudhu. Bagaimana mau masuk ke dalam sebuah bahasa ikhlas yang diaku-aku? Aku ikhlas memberikan sesuatu kepadamu. Ini bukan seperti bahasa yang dirasakan biasa-biasa saja. Ikhlas adalah sebuah tahapan yang penuh dengan perjalanan yang di perjalanan itu adalah dinding-dinding perdosaan yang terasa maupun tidak terasa untuk mencapai ke arah ikhlas itu. Baik. Seseorang memberikan sesuatu. Saya ambil contoh misalnya siapa? Om Edi. Yang gampang aja Om Edi ini. Kasih uang sama orang yang lewat. Terbiasa kita. Dan harus dibiasakan para pejalan sejati di jalan tasawuf ini. Memperhatikan alam semesta. Dan memperhatikan gerak-gerik nada jiwa kita. Kita berikan sesuatu, kita ambil. Oh, kata saya harus kuberikan sekian. Kemarin saya sempat menangis mendengar anak kecil. Gitu. Dikasih uang 20.000 harus cukup 1 minggu lamanya. 1 minggu, maaf. 1 minggu 20.000. Anak itu usia berapa tahun, Pak Hairil? 9 ya? 8 tahun. Seminggu ini 20.000. Sekolahan itu sekolahan yang lumayan. Anak itu dikasih jajan sangat mudah. Tiba-tiba baru berapa hari sudah diperiksa. Loh, kenapa uang kamu tinggal berapa? Kurang dari 5.000 ya kalau tidak salah. Kenapa ini baru 2-3 hari kok uang sudah habis? Tinggal sekian. Berarti kamu tidak pandai manage ini uang yang diberikan ini 1 minggu harusnya. Ya mama katanya, yang 15.000 kuberikan itu untuk sedekah katanya. Saya dengar dari ibunya saya menangis. Mari kita berbanding dengan dada kita. Ini peringatan, perhatikan di dalam surah As-Sams mungkin. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Jadi orang yang memelihara jiwanya, berbahagialah Allah Ta'ala yang memelihara jiwanya. Dan celakalah orang yang mengotorinya, yang tidak terpelihara. Katakanlah ini anak kecil, tidak memakai ilmu. Tetapi ada sesuatu yang saya kagumi dari anak umur 8 tahun ini. Datar hatinya. Aku berikan sedekah katanya yang 15.000. Mari berbanding. Bapak-bapak sekalian, banyak ini di sini. Jangan terlalu banyak. Kita punya uang, dapat uang 100 juta. Wih, besar ini. Tiba-tiba yang 75 juta dibagikan. Dengan polosnya. Dengan datar sedatar hati anak itu. Mampukah
Ini salah satu gambaran keikhlasan. Salah satu gambaran keikhlasan. Baik. Ikhlas yang tadi di dalam kitab disebutkan mengandung keakuan, tetap diri, kedirian. Kedirian itu sangat akrab karena dia bercokolnya an-nafs yang mengotori jiwa. Baik, satu lagi contoh. Sebelum sholat, apakah dia memang sudah berwudu yang mengaku ahli thariqah? Atau kemana-mana dalam keadaan berwudu? Kembali ke arah sana. Lalu dia sholat dengan gigihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu anu sekian rakaat banyaknya. Allahu Akbar. Dia merasakan kenyamanan di dalam hatinya. Ini dia aku khusyuk. Ikhlas aku. Sewaktu saya masih kanak-kanak, saya bertanya, Ki, eta ikhlas itu kamu gitu. Dijawab sama kakek saya celaka orang yang seperti itu. Dia bilang, kenapa? Kunaon ki gitu eta? Ja eta mah cenah salatna dinilai kumanehna eta. Salatnya dinilai oleh dirinya. Seolah-olah Allahu Akbar. Ini baru nyaman. Ada yang mengulangnya 2 kali lagi. Allah nggak jadi. Wah ini kurang khusyuk. Coba yang sekarang. Allahu Akbar. Nah ini yang kedua. Ada yang 2 kali begitu. Keakuan ikut campur. Kedirian. Bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menilai itu ikhlas. Yang menilai itu khusyuk. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita. Kita mengikuti anjuran, dan untuk mencapai ikhlas ini itu bertahap-tahapan. Salah satu sudah saya terangkan di masa-masa yang lalu. Ada orang bertanya kepada Imam Junaid, "Ya Syekh, apa syaratnya aku ingin berjalan di jalan tasawuf ini?" Kata Imam Junaid, mempunyai fisik yang kuat. Wah, bersyukurlah yang punya fisik yang kuat. Kalau itu tidak punya, bagaimana? Punya mata yang memandang. Kalau itu tidak punya telinga yang mendengar. Kalau juga itu tidak juga kita miliki, lidah yang petah paling tidak. Lalu saya katanya kalau itu tidak dimiliki, bagaimana? Kata Imam Junaid, berdoalah engkau kepada Allah Ta'ala agar engkau cepat mati saja. Karena hidupmu nanti ke sana, urusannya perdosaan saja. Lalu kita melihat ke dalam diri. Isi dunia ini penuh dengan segala macam yang kita rasakan. Ada fitnah, ada yang kalau orang yang bekerja saling melaporkan yang tidak diperlukan di dalam kehidupan ini. Saling memburuk-burukkan. Itu sampah di dalam tasawuf. Itu harus jauh dari dalam hati. Apalagi mewarnai jiwa. Karena jiwa berurusan dengan adab. Dengan akhlakul karimah. Baik. Sebuah percontohan lagi. Kalau kita dipuji oleh seseorang. Oh, ada kebanggaan di dalam hati.
Tetapi kalau kita dinista oleh orang lain, sakit rasanya. Saya menyebutnya misalnya ada seseorang, saya pernah juga menangis di masa remaja juga, karena saya bertanya kepada Syekh Nurin Naum. Seorang sahabat, lebih tua dari saya jauh. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku katanya dibilang anjing sama orang itu. Anjing. Betapa kasar ini. Lalu saya tertunduk dan mengeluarkan air mata. Saya ikut bersedih. Bersabarlah katanya. Bersabarlah. Di satu sisi di kemudian hari, Allah berikan informasi. Seseorang biasanya kalau ingin tahu tentang dirinya, man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu. Biasanya untuk itu mendapatkan sesuatu yang seperti itu, kita harus berhalwat, banyak berzikir, banyak riyadah, dan banyak mujahadah. Itu pun kalau Allah berkenan memberikannya dan Allah membukanya. Bila tidak, kita tetap tidak tahu. Tetapi itu seketika orang lain menyebut kita, sifat kita seperti anjing. Gratis, tidak memakai riyadah, tidak memakai mujahadah. Kita sudah tahu mengapa kita tidak bersyukur. Tanpa riyadah, tanpa mujahadah sudah ada yang menyebut seperti itu. Lalu bagaimana dengan kebalikannya kalau orang yang memuji tadi? Orang yang memuji, wow, nyaman. Jarang kita menyebut, ya Allah, alhamdulillah Rabbil Alamin. Engkau telah memujiku melalui mulutnya, misalnya. Mengapa kita tidak bersyukur? Itu yang pertama. Lalu pujian itu kita telan sendiri. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, kadang-kadang terima kasih. Ada yang tidak juga. Dia berbangga. Semua diri yang ikut campur, keakuan yang ikut campur, inilah dia salah satu juga kebodohan di dalam tasawuf. Mengapa engkau tidak lanjutkan? Engkau telan sendiri pujian-pujian itu. Padahal ada sedikit celah, tapi harus memakai ilmu. Oh, engkau begini dipuji, alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini kesempatan terbesar yang tidak terlihat. Dan ini adalah sebuah keikhlasan. Yang orang lain semua tidak ada yang tahu, termasuk orang yang memuji itu tidak tahu. Apa gerangan? Kita terima itu, ya Allah, alhamdulillah dia telah memujiku. Lalu kita berdoa, hanya kita dengan Allah yang tahu. Ini salah satu jenis keikhlasan. Apa gerangan? Ya Allah, semoga pujian ini datang pula kepada yang memujinya. Ini dia. Sedikit saja itu, tapi harus memakai ilmu. Berarti ilmu ini harus ada yang menuntun. Itulah dia keikhlasan. Bagaimana yang mencacinya? Yang tadi mencaci maki. Ridha kah? Atau kita kembalikan lagi, semoga cacian itu datang. Itu keakuan. Salah satu jenis keakuan, dia tidak mau memaafkan orang lain. Tidak mau memaafkan orang lain. Mengapa begitu? Sesuatu yang tidak nyaman dan tersimpan di dalam hati, lalu mewarnai jiwa
sesekali dia menggeliat menurut kadar situasi yang ada. Dia menggeliat, teringat kembali dan bangkit nafsul imarah. Ini dia. Saya pernah memberi contoh pengajian-pengajian yang lalu, semoga tidak bosan. Tapi ini masuk tetap di dalamnya. Di jalan, menghalangi mobil kita. Kita sudah klakson berulang-ulang. Ini gerak badaniyah ini yang kita wudhukan tangan kita. Yang kepala kita basuh agar pikiran-pikiran jahat dan kotor itu kita basuh. Yang saat berwudhunya di dalam hadis harus membaca kulhu di dalam wudhunya. Barang siapa berwudhu lalu tidak putus membaca surah Al-Ikhlas, maka diampuni segala dosa-dosanya. Kita bersihkan terus ini jawarih kita, indriawi kita. Lalu orang yang kita gerak badaniyahin, terlihat menghalangi, gundah di dalam hati, tangan jalan, klakson. Ternyata orang itu berbalik. Lalu dia sebut salah satu binatang. Misalnya warnanya abu-abu, berbuntut, agak panjang dikit. Monyet misalnya. Terdengar mimiknya, apa suaranya, bahasanya, dan terdengar jelas. Mimik mukanya terlihat jelas. Itu mewarnai jiwa karena terlihat. Jadi apa yang terlihat, apa yang terdengar, dan apa yang dirasakan, dia mengganggu keikhlasan di dalam kehidupan. Padahal memang kita lebih jahat dari monyet yang sesungguhnya. Kalau anjing, sopan lah kayak begitu. Kita lebih jahat. Anjing tidak pernah memupuk-mupuk harta. Anjing tidak berhayal. Anjing tidak memfitnah orang lain. Seperti itu. Anjing tidak membunuh yang lain memakai alat. Misalnya pakai pisau, pakai pistol. Manusia lebih jahat jauh. Kita mengerti di dalam diri kita. Ada sifat haywaniyah. Nafsul haywaniyah di dalam jiwa. Orang yang tadi menyebut monyet kepada kita hanya satu kali, bahkan 1 detik saja. Setelah itu dia kabur. Tetapi monyet dan mimik mukanya itu terbawa-bawa sampai jauh itu. Monyet datang lagi sampai mana, monyet masih ada saja itu di dalam hati. Mewarnai jiwa. Jadi ikhlas yang dikatakan tadi, harus dengan riyadah dan mujahadah. Ini pun bergerak mencapai keikhlasan-keikhlasan yang tahapnya sangat berjenjang di dalam setiap makom. Setiap makom yang dicapai, yang Allah memberikannya kepada kita. Karena bukan kita yang mencapai. Allah berikan. Kita hanya bekerja menurut apa yang dituntunkan, ditunjukkan oleh agama, lalu kita menjalankannya. Hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang masih menilai, berarti keakuan, berarti kedirian. Kalau kita masih mereka-reka, berarti keakuan ikut campur masih. Berarti keinginan masih ikut campur masih. Inilah dia tahapan masalah ikhlas. Wah, ini sudah nyaman. Kayaknya aku ibadah cukup ikhlas. Enak dan memang mau. Dalam sholat tiada keluh kesah barang sedikit pun. Karena sholat kita biasanya penuh dengan keluh kesah. Begitu salam,
plong, seolah-olah selesai. Ya, saya sering memberikan peringatan. Sesungguhnya rasa plong terbuka ba'da salam tuh udah nyaman. Sudah memenuhi peribadatan. Bukan engkau telah gembira berpisah dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bicara tentang ikhlas lagi. Keikhlasan tiada begitu. Kalau keikhlasan masih kita menilainya dengan diri kita, berarti di atas itu masih ada ikhlas-ikhlas yang lain yang harus kita capai. Para sahabat sekalian, semoga keadaan ini dan ikhlas ini hanya karena Allah Ta'ala, dan Allah berkenan membuat kita tidak hanya pandai berbicara, tidak hanya pandai membaca-baca buku. Semoga Allah melimpahkan keikhlasan itu kepada kita semuanya, termasuk sahabat-sahabat kita yang tidak ada kesempatan mengaji, entah karena apapun namanya. Ya Allah, samakan pahalanya dengan kita semua yang ada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.